dan para kader serta hadirin yang saya cintai. Terima kasih sekali lagi dan selamat datang dalam acara memperingati hari ulang tahun IDI yang ke-7. Ulang tahun ke-72. Manusia ini kita 72 tahun. Di kematangan berdasarkan usia organisasi ini dengan melewati mulai dari masa awal-awal kemerdekaan, Orde Baru, Orde Reformasi sampai dengan sekarang disebut Orde Abadi. Ini pengalaman yang mudah-mudahan itu mematangkan. Saya berharap bahwa organisasi ini punya maturity, kematangan. Ibarat kehamilan ini betul-betul tidak prematur, betul-betul ini betul matang. Nah, kematangan dalam arti bisa melihat persoalan pada setiap masa. Dan saat ini kita dikejutkan, Indonesia dikejutkan oleh data kenyataan masyarakat kita ini tersebar di daerah terluar, terpencil, dan tinggal di banyak sekali. Bahkan di Jawa, Pulau Jawa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, komunitas-komunitas yang tertinggal terlupakan ini banyak sekali. Mari saya punya tamu dari Rumah Sakit Apung Erlangga. Mereka itu pergi ke pulau-pulau kecil, baik itu yang di depan mereka di belakang Madura maupun yang di daerah depan Pati, Laut Jawa. Di sana malah orang anak-anak menstruasi pertama selesai sudah kawin, dan anak meninggal itu biasa saja pikirin itu sudah kayak lalu mati ya begini lagi, dan seperti itu. Jadi ada daerah yang masih seperti itu. Kita sangat beruntung, Nagikeo tidak seperti itu. Kita mungkin kehamilan usia dini atau di bawah usia, mungkin saya tidak tahu karena data ini belum pernah terlaporkan. Mudah-mudahan dalam PISPK, kita program di PISPK dan Anda semua terlibat, kita masuk di setiap partai. Dan kemarin biasanya diungkapkan kita masih ada 3.000 lebih kakak yang belum kita masuk, datanya belum masuk dalam baseline kita. Nah, Bidan Desa dengan partnernya Prawati Polindes Pusku ini menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa setiap rumah penghuni yang di dalam itu terdata betul dalam program PISPK. Dengan begitu kita mengetahui gambaran masalah dari kondisi atau status kesehatan penghuninya, mulai dari mandula sampai mereka yang masih ada di dalam kandungan beserta ibunya. Kita di Nagikeo, pekerjaan kita dalam menanggulangi stunting ini, masalah yang selama ini tidak masuk dalam ruang pikiran para politisi, para pengambil kebijakan. Karena dia tidak seperti DPR, tidak seperti jembatan, tidak seperti jalan, tidak seperti parit, saluran atau dam yang kelihatan kalau rusak, kalau diperbaiki mendapat kemenangan. Ini masalah yang nyata yang membahayakan masa depan kita bangsa dalam. Yang pertama itu menjadi kekuatan keluarga, kekuatan diri keluarga, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Tapi juga masalah yang kita hidup dalam era dunia tanpa batas ini. Pergerakan orang, barang, jasa, keahlian itu bergerak menembus batas negara. Kompetisi itu tidak terhindar. Ya, di sebelah saya ini kenal orang yang kerja di sepanjang bantaran Sungai Sisa, mulai dari Alorongga, Lipik, sampai Gila, sampai Kelat.
begitu pun yang masuk dalam pesawat. Jadi saudara-saudara kita dari Bima dengan pendidikan yang seadanya, bahasa Indonesia terbatas, tapi mereka punya know-how, mereka punya kemampuan mengolah lahan. Mereka melihat peluang di mana lahan kita tidak terolah, masyarakat kita lalai, malas, dan juga mungkin bodoh. Ya. Nah ini mereka masuk, mereka melihat peluang. Nah, tidak tertutup kemungkinan besok itu bahkan makanan yang mau masuk mulut kita juga diambil, karena kita tidak terampil. Lihat aja kalau kita pikirkan bisa sampai pagi untuk mabuk kita mampu, tapi untuk berpikir, bekerja dengan cerdik, dengan cermat itu kita punya kekurangan. Saya kembali ke peran bidan. Peran bidan dalam siklus hidup manusia ini hampir lengkap. Kalau kita di negeri ini sudah lengkap. Kalau mulai kita libatkan pada anak-anak yang dapat haid pertama, anak. Ini kamu sudah diberitahu oleh Kepala Dinas bahwa masuk sudah SD dapat di remaja putri anak putri yang mendapat haid pertama. Budaya lain. Jadi pada kerjasama kita, kepala sekolah, pengelola KS, bahkan guru kelas, mereka yang paling tahu. Sehingga sedini mungkin kita tahu kondisinya. Kemudian yang kedua, kesehatan remaja putri. Kita melihat kesehatan anak remaja putri, HB mereka cukup, asupan gizi mereka cukup di rumah. Kita banyak ideal sekali kita kerja di institusi atau sekolah, kita juga punya data tentang keluarganya. Dengan begitu kita juga bisa menggerakkan. Saya berharap sekali bidan ini menjadi penggerak. Bidan ini seorang ibu. Bidan ini bisa menggerakkan teman-temannya yang di sektor lain. Mereka yang EBS, kamu bisa kasih tahu kalau keluarga saya. Sekali punya kelompok yang tahu kerjanya, mereka tidak punya kecukupan bahan untuk nutrisi keluarga. Informasi itu yang kita sampaikan kepada teman-teman. Begitupun juga ketersediaan air, perumahan. Itu kita menginformasi kepada lurah, kepada desa, kepada camat. Sehingga ini disuarakan dan sampai pada institusi di atasnya, perangkat daerah yang bertanggung jawab. Nah, saya sangat berharap bahwa bidan ini punya kemampuan melihat masalah ini tidak hanya kesehatan ibu dan anak, tapi bagaimana kaitannya dengan sektor-sektor lain yang membuat ibu dan anak sehat. Nah ini pesan saya dalam ulang tahun kalian yang ke-72 ya. Saya tidak berlama-lama memang ini, saya pamit karena saya sudah janji dengan masyarakat muslim di Kepulian. Mereka jam 1 saya harus temui mereka ya. Saya berikan bantuan hewan kurban. Tadi saya baru habis dari Al-Rongga, saya dijemput Pak Lurah untuk kita singgah sebentar di sini. Jadi itu saja harapan saya berharap bahwa makin bertambah usia organisasi ini, kematangan bidan-bidan di dalamnya, dan saya berharap kalian dilengkapi kemampuan yang disebut helikopter thinking, ya, helikopter itu, ya kamu itu punya bagi ya. Jadi helikopter kamu itu lihat masalah kiri kanan, bagaimana mengajak orang di kiri kanan ibu dan bayi anak itu sehat, remaja itu sehat. Saya kira itu saja. Dengan kita menghitung sama-sama, kita membuka pertemuan kalian atau perayaan 72 tahun ini. 5, 4, 3, 2, 1. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Mars Samping. Bapak-bapak
lengkap imunisasi, ASI eksklusif. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak sejak dini. Remaja putri dan ibu hamil, tablet tambah darah sangatlah penting. Periksa kehamilan mulai sejak dini. Jauhkan penyakit, bebas anemi. Minum air bersih, asupan bergizi, anak tumbuh tinggi dan prestasi. Beri MPASI juga obat cacing, lengkap imunisasi, ASI eksklusif. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak sejak dini. Remaja putri dan ibu hamil, tablet tambah darah sangatlah penting. Periksa kehamilan mulai sejak dini. Jauhkan penyakit, bebas anemi. Minum air bersih, asupan bergizi, anak tumbuh tinggi dan prestasi. Beri MPASI juga obat cacing, lengkap imunisasi, ASI eksklusif. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak sejak dini. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak, stunting tolak, stunting tolak, tolak. Stunting tolak sejak dini. Selanjutnya ucapan selamat hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-72 dengan pemotongan tumpeng kepada Satu ini kepada kepala wilayah, selamat ulang tahun. Ayo kamu. Tidak, ini hari ulang tahun beliau. Masya Allah. dari Bapak Bupati kepada Bapak Lurah Dana yang hari ini ulang tahun. Kita nyanyikan lagu ulang tahun kepada Happy
kami berikan. Yang saya hormati Bapak Loradana bersama seluruh staf. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Loradana bersama seluruh anggotanya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para kader yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya cintai adik-adik dari SMP Hanura yang telah merayakan hari ulang tahun IB yang ke-72 pada hari ini juga. Yang saya hormati Ibu Ketua Cabang Dinadekyo yang hadir pada kesempatan ini adalah Ibu Sekretaris Cabang. Yang saya hormati pula Mama Susan, ini Mama Senior dengan sebenarnya Mama Muna, kemudian dengan almarhum Mama Nela. Dan yang sangat berbahagia kita para bidan yang saat ini, hari ini sangat-sangat berbahagia untuk merayakan hari ulang tahun IBI yang ke-72. Dan yang keempat, yang kedua, kita semua juga memanjatkan puji dan syukur karena sampai dan saat ini para bidan untuk seluruh Kabupaten Abitio dalam keadaan sehat, dan juga kita doakan untuk mereka-mereka yang telah mendahului kita, yang setahu saya Ibu Helena Buku, dan yang kedua Mama kita, Mama Petronila Guru. Dua bidan yang Kabupaten Nagegyo ini mekar, mereka lah berdua yang mendahului kita. Kita juga bersyukur bahwa pada hari ini kita semua juga dalam keadaan sehat. Dan pada tempat ini betul, saya atas nama profesi sekali lagi mari saya menyampaikan terima kasih. Hari ini pun tak ada kata yang lain, Bapak Lurah, kami sebagai profesi menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah, khususnya Bapak Loradana yang telah mengapresiasi kita untuk merayakan hari ulang tahun IBI yang ke-72. Terus terang Bapak Lurah, sebenarnya acara ini kaget-kaget, tetapi kami juga sangat berbahagia. Siapa saja di usia yang sangat tua ini, 72 tahun, ada orang yang masih memberikan kebahagiaan untuk kita. Mari kita berikan kebahagiaan. Dan yang berikut, kami juga dari profesi sekali lagi mohon maaf Pak Lurah, sebagai pemerintah dalam perjalanan melakukan pekerjaan praktek profesi, saya sangat yakin sebagai manusia yang sangat lemah, ada banyak hal yang kurang menyenangkan, khususnya perilaku yang tidak membuat pemerintah dalam hal ini Bapak Loradana dengan rendah hati saya mewakili profesi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang keempat, kami profesi juga tetap mengharapkan bahwa bekerja sendirian tidak untuk harus bisa menekan angka kematian ibu dan anak yang merupakan tujuan pemerintah Indonesia sangat-sangatlah berat. Saya sudah 28 tahun, mau 5 tahun dari tahun 94, 95 saya sebagai PTT sampai dengan saat ini. Angka kematian ini hanya turun sedikit. Saya kira para bidan tahu. Oleh karena itu, pada HUT IBI yang sangat berbahagia ini, saya mengajak para bidan dan juga pemerintah desa, para kader, kita tetap bergandengan tangan, tidak boleh putus asa. Tetap semangat, disiplin para bidan lebih profesional lagi sehingga kematian ini jangan terjadi di wilayah kita, khususnya di Jakarta. 4 tahun terakhir ya Ibu Cabang kita tidak ada kematian. 4 tahun terakhir kita tidak.
Puji Tuhan, jangan terjadi. Karena apa? Sampai ada bidan di desa, itu tujuan utama pemerintah adalah menekan angka kematian ibu. Lalu sekarang muncul lagi stunting. Kemarin kita ini 2 hari kegiatan. Hari kemarin Bapak Lurah kita menyampaikan kepada Bapak Lurah bahwa itu adalah hari peduli stunting oleh para bidan. Itu sebagai contoh kemarin bersama Bapak Lurah, kita harus berusaha pergi dari tempat, dari rumah ke rumah untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di stunting itu di sana. Jangan kita menerima ya angka saja. Yang seperti kemarin adik-adik bidan, saya mendorong, saya memotivasi, saya memberi semangat untuk adik kalian untuk pergi. Mereka 15 orang kemarin kita sudah pergi, kita melihat, kita merasakan apa susahnya mereka di sana. Malah kita sampai iba ada di sana. Sampai iba ada di sana. Jadi saya minta kepada adik-adik bidan, Bapak Lurah, di sini ada bidan An dan ada beberapa adik. Inilah anak-anak Nagekeo, anak-anak kita Bapak Lurah, bersama bergandengan tangan. Saya dengan senang hati Bapak Lurah boleh menegur mereka, boleh membimbing mereka. Adik-adik juga disiplin, profesional dalam menjalankan tugas. Sehingga semua orang, semua aparat senang, bersemangat bergandengan dengan kita. Sehingga masalah-masalah kesehatan publik, kesehatan ibu dan anak, stunting, BPM jangan muncul. Jadi itu harapan-harapan yang saya perlu sampaikan kepada adik-adik bidan, kepada pemerintah setempat, Bapak Lurah. Bidan tidak bisa berjalan sendirian, harus bergandengan dengan lurah, staf, para kader, para tokoh masyarakat. Dan yang terakhir dari tempat ini juga Bapak Lurah, kami mohon maaf hari ini mungkin ada yang kurang pas dari kami para bidan. Kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Mas Keluarga Berencana. Keluarga balita, wahana berbagai pengalaman. Jangan goyang, Bersama menambah pengetahuan, pola asuh anak kita yang baik. PKB Bina Keluarga Balita, mendidik, membangun kesadaran, mendukung, memberikan keterampilan. Orang tua tak lepas kewajiban,
Secara selanjutnya menyanyikan lagu Himne Ibu. Ini himnenya. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itulah semua tugasku yang tak mengenal waktu. Berat serasa ringan, tugas seorang bintang. Ku tak ingin tanda jasa, semua hanya ikhlas adanya. Ikatan Bidang Indonesia berasas Pancasila. Seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itulah semua tugasku dan tak mengenal waktu. Berat serasa ringan, tugas seorang bintang. Ku tak ingin tanda jasa, semua hanya ikhlas adanya. Ikatan Bidang Indonesia berasas Pancasila. Seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Sisi akan membuat himne dan Marilah seluruh warga binaan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidang Indonesia. Gembira dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikatkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan, terhadap miskin kaya.
kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Selamat HUT IBI yang ke-72. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini harinya kamu. Saya juga boleh duduk di atas, saya duduk di bawah. Tapi yang pasti pertama, dana sudah ditetapkan kemarin Mamnena, SK Bupatinya sudah keluar. Hari Senin itu saya dengan semua bidan dan kadang posyandu ketemu Bepeda, ketemu Dinas PK untuk menyelamatkan generasi dana mulai tahun 2004 dari TK sampai SD wajib PTT. Kita kalah di gizi. Umur 72 tadi itu Bupati sampaikan tadi. Tapi kalau saya mau koreksi, umur 72 itu usia harapan hidup orang Indonesia standarnya. Tapi hari ini dia turun 68. Indeks usia harapan hidup akibat dari penurunan derajat kesehatan masyarakat. Ya, harusnya dulu kita tuh nenek kita, mama sekarang berapa mama mau izin? 73, umur sama dengan mama. Nenek kita dulu itu mati 103 tahun. Kita bersyukur pada Tuhan mama masih umur 72 tahun, 73, 1 tahun di atas IBI, luar biasa. Yang berikut penetapan lokus stunting dari 25 desa kelurahan termasuk dana dan air aman. Ada ibu bidan itu tugas di ayam. Ini hari tidak ada. SK-nya sudah keluar mulai 2024. Terus yang berikut PMT tadi dan konsen kita, saya tadi pagi sudah melaporkan ke Pak Bupati. Tadi juga saya pikir beliau sudah berangkat. Saya telepon baru pulang antar bantuan di Alor Longga sampai yang ada rumah pokok lagi makan di Rujak. Saya langsung ke sana. Hari ini hari bidan, Bapak datang dulu, omongin bidan dulu, komitmennya bagaimana, silakan pakai wabah. Sebagai kepala wilayah gitu Mama, bela bidan itu berani tabrak mau EB1 ke EB10 ke EB berapa harus komit itu. Ini kan banyak PNS takut gitu kalau mau ketemu bupati untuk bela orang lain, tidak enak, perasaan, tidak bisa. Sebagai pemimpin harus berani. Dan yang terakhir, terima kasih Mamela yang sudah mengingatkan. Tadi malam tadi pagi Ibu Bupati telepon ke Kelurahan selamat ulang tahun. Saya bilang Mama kembali untuk selamat ulang tahun ke IBI Ikatan Bidan. Kalau saya ulang tahun itu hampir tahun sudah pernah merayakan di mana di RT. Baru hari baru merayakan di sini dengan teman-teman bidan. Jika tadi saya lapor tugas saya itu Afri mulai hari ini dan dari tadi malam saya buat tulisan. Saya terpanggil untuk membela bidan sampai saya nanti bertanggung jawab. Iya. Karena hari lahir saya itu sama dengan hari lahirnya Ikatan Bidan. Maka sampaikan Pak Bupati mulai hari ini saya tidak hanya lurah dana, tapi saya tempur habis-habisan untuk bela teman-teman bidan. Kita mau angka stunting turun, kesejahteraan mereka harus prioritas. Tadi sempat saya sampaikan di Rujak, Bapak, ada semua bidan rapat dengan mereka cek, ada motor tidak ada sampai kecelakaan. Jangan kita bilang kasih turun 8% ke 5, 3 digit. Saya tempur di dana kasih turun hanya 0,2. Padahal manusia paling aktif saya berpencang itu turun hanya 0,2 itu apa? Bagaimana kalau semua 112 desa keluar tidak tempur? Kunci kita tahu Bupati hari ini kekuatan hanya di bidan. Karena dia yang masuk langsung bincang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya lebih mau mendengar hari ini Mama Nela, Ibu Afri dengan teman-teman bidan. 10 menit tolong koreksi pemerintah. Saya dengar. Kasih catatan buat kami di pemerintah desa lurah yang selama ini apa peduli tidak ada teman-teman bidan
datanya bagaimana, apa tidak respon. Karena kita mau perbaiki ini cepat, bukan menyalahkan, tapi tolong Bapak Lurah, ini masalah di wilayah Bapak tuh ini yang Bapak belum perhatikan. Mungkin hasil temuan kemarin ya Bapak, kamu di 15 orang kemarin, apakah intervensi spesifiknya ataukah intervensi sensitifnya? Kegiatan konvergensi kita itu yang di mana yang harus perlu kita perbaiki. Tolong kasih ingat saya bukan nakes. Saya lebih suka itu kalau teman-teman nakes itu kasih ingat saya, jangan ngomong di luar. Ketemu saya di ruangan Bapak Lurah, ini An saja itu sudah mengikuti Bapak, terima kasih. Bidan Ani saja itu sudah mulai. Bapak Lurah, kita ada masalah di sini, ini. Oh, tugas kau kan lapor saya. Kalau pernah harus pergi kerja kau punya, supaya saya kejar itu ya, kau lapor. Tapi kalau kau diam mengharapkan saya mengerti, saya tidak tahu apa yang kau sampaikan. Tapi kalau dia menitipkan informasi Bapak di Bapak punya RT ini ada yang stunting, ini yang isi puru, ini di bawah garis merah, ini yang isi kurang, ini yang mau marmus, ini yang sedikit lagi apa? Ya, rembuk stunting kemarin, maaf di Bapak ini, saya tidak menyebut kata stunting, Lurah Dagang, saya tolak. Bahasa medis ahli gizi, dokter ahli gizi, jangan pernah menyebut kata stunting ini. Sebutlah nama gagal tumbuh dan gagal berkembang. Psikopublik masyarakat Indonesia, dia tidak terima itu nama stunting, dia tidak mengerti. Tapi coba kita bilang, oh anak ini gagal. Dia gugup, psikologinya terganggu, cari daging, kasih makan bagi anak, cari telur, kasih makan bagi anak, dia tidak tumbuh mereka. Tapi kalau kita bilang, ayo stunting ini apa? Balon mainan, untuk tiup, apa? Stunting ini. Tapi pakailah bahasa medis yang bisa diterima oleh publik supaya dia cepat berubah ke akhlak. Itu namanya gagal tumbuh dan gagal berkembang. Siapapun orang lahir di dunia ini dia tidak mau gagal. Bisnis tidak mau gagal, karir tidak mau gagal, mau naik jadi bupati tidak mau gagal, mau camat tidak gagal, kepala desa tidak gagal, mau jadi kapus juga tidak mau gagal, mau jadi dokter siapa tidak mau gagal. Tapi kalau kita sebut stressing dia psikologi bahwa gagal, siapa anak sekolah yang mau gagal? Angkat tangan, tidak lulus. Mau? Nah, itu anak-anak saya dalam kota, mereka tidak mau. Mereka mau lulus, mereka mau pintar, mereka mau cerdas. Bagaimana kita? Pendekatan. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan Ibu Afi. Saya melewati masyarakat Danga mengusulkan, tolong titip salam kepada Ketua IBI Lurah Danga minta untuk rembuk IBI secepatnya. Posisi bidang. Undang bidang seluruh media pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati. Saya dukung. Saya dukung. Kelurahan terbesar di seluruh negara ini. Saya warga 12.000, saya pergi di Rujak, ke Rujak saya pusat menit. Kasih tahu undang seluruh bidang kira-kira masalahnya. Kalau saya lihat selama ini tidak ada ruang publik menela yang dibuka oleh pejabat publik, namanya public sphere dalam ilmu pemerintahan. Harus dibuka ruang publik untuk kita dengar. Selama ini kita tidak pernah dengar bidang dari masukan kan tidak ada. Yang ada di bidang awal harus kerja begini. Alasan SOP, alasan sistem, alasan ini. Jadi kita ini ada kebuntuan pemerintah. Laporan dari lapangan itu dia lapor angkanya, tapi bukan lapor progres perkembangan. Ketika saja bidang ditangani, berapa orang yang tidak stunting, berapa orang yang tidak mati, berapa orang. Alhamdulillah tadi ketika Afif bilang tadi kita selamat, tidak ada meninggal. Saya ada. Tahun lalu itu mati belakang ibu kapus rumah. Anak itu umur 1 tahun 1 hari. Ulang tahun kemarin ini hari meninggal. Saya lurah yang pergi ke sana. Saya pakai ngomong-ngomong di sana itu kan intervensi puskesmas. Ya. Jadi jangan bertindak data semua ada di saya. Oh tadi Bupati ngomong. Mudah-mudahan di Danga tidak. Data di Bupati dia tahu. Saya lapor dia meninggal. Danga ini hamil di mana ya? Kawin baru 15 tahun, anak SMP kemarin yang Ibu Iwin antar ke ED ke Tuban Pecah, apa istilah medisnya? KPD 15 tahun. Umur baru 15 tahun. Sementara sekolah di Danga kesehatan mereka lagu Mars Genre itu berapa tahun? Ada Mas Kendra kamu lagi tidak? Sebenarnya gitu. Umur 21-25. Perempuan minimal 21, laki-laki minimal 25 tahun. Ini baru 15 tahun. Bukan ibu melahirkan anak, ibu Afif. Anak melahirkan anak. 15 tahun dalam undang-undang perlindungan anak, dia masih anak kategori.
Itu saja, Nona. Saya kembalikan. Mohon maaf, ada hal yang kurang. Tolong ingatkan saya Bidan Elam, Bidan Afif. Lurah kurang perhati bidan di mana? Tolong kasih tahu. Jangan takut. Di forum ini kalau ngomong, jangan di belakang. Ibu Afif kalau sekarang ngomong saja di depan. Supaya kami perbaiki. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Mohon izin Ibu Ketua Ranti Indana, pasti dari tadi teman-teman kader, anak-anak SMP karena ini anak remaja, Bapak Lurah pasti bingung kami ini ada ranting, ada cabang. Jadi pada kesempatan ini kami tadi dari kemarin Mama Nela sudah mengucapkan beribu kata terima kasih. Tadi sebelum kami berada di sini, kami dengan teman-teman, ada teman-teman bidan yang lain mengatakan baru di sini yang Bapak Lurah dan teman-teman kader mau ikut ambil bagian dalam kegiatan IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Pada kesempatan ini saya yang dari cabang juga mengucapkan terima kasih banyak. Artinya apa yang kita kerjakan kalau orang tidak mengenal kita tidak akan ada apa-apanya. Tapi pada hari ini sampai Bapak Bupati dan Ibu Bupati juga datang di sini sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Bupati tentang kerja-kerja kita. Jadi dalam kesempatan ini kalau kita benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah, ada banyak hal, ada banyak masukan. Hanya mungkin kita sebagai bidan, minta maaf Bapak Lurah, kalau omong tentang bidan, kalau kami ini kalau omong tentang pemerintah, tentang lain-lain, mungkin kami terus terang kami tidak terlalu terpapar dengan itu, karena kami dari sekolah sampai dengan ini kami urus hanya anak bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, kami hanya itu saja. Jadi kami ada yang mengenal kami dan bahkan ada yang tidak mengenal kami. Karena apa? Kami bekerja, banyak teman-teman kami ini yang bekerja, banyak yang bekerja dalam diam, dan kami tidak tahu mempublikasikan diri kami, kerja kami itu kami tidak dilatih seperti itu. Seperti mungkin yang lain, mungkin ada pelatihan public speaking dan lain-lain, kami ini bekerja hanya itu. Kami punya rodanya hanya sekitar itu. Tapi luar biasa bahwa sejak mengenal Bapak Lurah Dahana dan dia punya terobosan yang bahkan itu kalau sebagian orang itu menyakiti, tapi luar biasa bahwa itu sebenarnya membuka wawasan berpikir kita. Wawasan berpikir bahwa kita tidak hanya terkungkung dengan pekerjaan kita, tetapi kita ada banyak hal yang harus kita ketahui. Tapi seperti apa yang saya sampaikan kemarin Bapak Lurah, bahwa kami masih sebagian kami belum terbuka cara berpikir kami untuk menerima hal-hal itu, karena itu tadi saya sampaikan bahwa bidan-bidan kami bekerja monoton, bekerja dengan mulai dari yang kami tahu bahwa kami bidan, kalau orang bidan berarti hanya perempuan, bidan itu tentang perempuan. Orang muda bilang bidan itu midwife, jadi seperti itu. Jadi kita melihat seperti berapa Bapak Lurah bilang dalam berapa jam itu perubahan, dalam 8 jam itu ada perubahan. Kita tidak tahu sama sekali. Selama ini kita bernyanyi, setiap kegiatan kita bernyanyi tentang bagaimana kita perempuan di Mayapada. Padahal Mayapada ini kemarin ternyata berasal dari bahasa Sanskerta. Ada banyak hal positif. Jadi pesan saya tadi, satu pesan yang Bapak Lurah titipkan ke kami, nanti saya sampaikan di cabang, bahwa ada yang namanya rembuk IBI. Jadi mungkin kita punya waktu, punya ruang untuk bisa bertemu dengan Bapak Bupati. Dan itu kalaupun kita ada ruang atau ada waktu untuk kita untuk bertemu Bupati, tapi kita punya cara berpikir juga kita masih seperti ini, mungkin kami butuh banyak waktu Bapak Lurah, butuh banyak waktu untuk kami teman-teman bidan seperti ini. Kalau omong tentang banyak hal pasti kami, saya yakin teman-teman ini
ada yang masuk, ada yang pusing kepala. Ya, banyak yang pusing kepala. Tetapi kita harus bisa menerima masukan, menerima perubahan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin berhubungan dengan kesejahteraan bidan. Saya perlu menyampaikan lagi bahwa kita ketika orang lain berjuang untuk kita harus dalam diri kita perlu berjuang. Teman-teman bidan yang di bidan ADD di Ranting Dana terima perubahan sebagai sesuatu yang baik. Jadi setiap hari orang bilang ketika kita mau bekerja pasti kita tahu banyak. Tapi kalau kita selalu bersembunyi dari pekerjaan, ketika dipanggil untuk bekerja kita sering kali bersembunyi, kita pasti akan tidak tahu banyak. Ibarat gelas itu ada yang penuh botolnya, ada yang setengah botolnya. Jadi sebentar mungkin disampaikan dari Mama Nela. Mungkin Bapak Lurah kami titip karena mungkin untuk kepala desa dan kelurahan di wilayah Asesa ini mungkin yang lebih dekat dengan Bapak Bupati, mungkin bisa perhatikan yang itu seperti tadi motor, terus mereka punya status. Terus Bapak Lurah perlu ketahui bahwa mereka ini mengerjakan banyak hal yang sebenarnya bukan tupoksinya mereka. Tugas dan mereka itu banyak yang sebenarnya itu tidak sesuai artinya, tetapi kita berada di keadaan itu. Kita harus melakukan tugas yang sebenarnya tugasnya dokter, tugas yang sebenarnya tugasnya gizi, tugasnya prokes. Jadi seperti itu. Banyak hal yang secara aturan memang mungkin teman-teman bidan di desa lain tentang pemberian pengobatan, yang di desa-desa pemberian pengobatan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh bidan, tetapi terpaksa harus dilakukan. Itu ada banyak hal. Jadi terpaksa mereka harus lakukan. Kalau seandainya ada apa-apa pasti juga mereka kena. Makanya seperti kemarin Bapak Lurah bilang bahwa perlu tenaga dokter yang ada di posyandu luar biasa. Itu mungkin kita tidak pernah berpikir, tapi ketika itu memang harus orang lain yang berpikir untuk kita dalam hal ini, lintas sektor, lintas program, yang harus berpikir. Terus perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kita harus tahu tugas kita, bagaimana kita bekerja dengan siapa pimpinan kita, itu kita harus belajar. Dan kita tidak asal tabrak, karena ketika kita asal tabrak, di situ pasti kita terantuk. Itu kita perlu ketahui bersama. Itu saya perlu. Yang terakhir, Bapak Lurah, mungkin saya kasih apalagi di Bapak Lurah bahwa motor, terus tenaga mungkin kalau memang perhitungan rasio penduduk dengan tenaga kesehatan itu mungkin kita Bapak Lurah bisa itu mungkin kalau kami yang teriak-teriak sendiri tidak akan tersampaikan di tempat-tempat yang mana kan kita tahu dia itu harus disampaikan kemana, mungkin teman-teman bidan tidak tahu, tapi kalau Bapak Lurah mungkin yang disampaikan bisa ini itu tenaga dan tenaga dokter tadi. Pesan saya teman-teman bidan yang terakhir, lebih terbuka menerima perubahan, kita harus bekerja. Ketika diajak bekerja kita bekerja sehingga kita bisa tahu banyak. Mungkin itu saja dari saya Bapak Lurah. Waktu saya kembalikan.